Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Hari ini sudah hari ke-7 sejak Reza dan teman-temannya meninggalkan rumah dan tinggal di villa mewah milik Reza. Sebuah villa megah dengan halaman yang luas serta jauh dari pemukiman warga. "Nih, balak nol, mamam tuh, minum lu," teriak Reza sambil melemparkan sebuah kartu gaple di hadapannya. "Brengsek, kalah lagi gua," keluh Rizky yang sudah kalah untuk kesekian kalinya. "Mampus, nih minum," perintah Daru yang juga mengambil gelas jatahnya. Tanpa melawan, Rifki segera mengambil segelas minuman beralkohol yang diserahkan kepadanya. Namun tiba-tiba suara kursi terjatuh terdengar dari ruang belakang. "Zah, apaan tuh?" tanya Rifki pada Reza yang duduk membelakangi ruang belakang. "Mana gua tahu, lu cek aja," perintah Reza yang juga masih terpengaruh minumannya yang beralkohol. Rifki memperhatikan ke tempat asal suara itu. Bayangan seseorang perempuan terlihat dari sana. "Rani, Zah, kayaknya udah ngebet lagi sama lu," ledek Rifki. "Rese lu ladenin dulu aja sana, gua lagi nanggung nih," balas Reza yang masih asik dengan minumannya. "Wah, asik nih, jangan ganggu ya." Spontan Rifki meninggalkan tempatnya dan menuju ruang ke belakang. Di tengah-tengah ruangan, Rani berdiri dengan anggun seolah bersiap menggoda siapapun yang datang. "Rani sayang, seperti biasa ya, kalau kamu mau sama Reza, kamu harus puasin aku dulu," ucap Rifki yang setengah mabuk oleh minumannya. Rani tersenyum, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini ia terlihat begitu tenang. "Enggak, aku gak nyadin Reza. Aku maunya sama kamu, Rifki," ucap Rani menggoda. Rifki merasa senang dengan itu dan mencoba untuk meledek Reza. "Reza, Rani udah gak mau sama lu. Katanya Rani maunya sama gua," teriak Rifki yang segera terdengar oleh Reza. Reza yang setengah sadar tidak menghiraukan ucapan Rifki. Dan tanpa menunggu lama, Rifki segera menghampiri Rani dan melakukan hal yang seperti mereka lakukan di hari-hari sebelumnya. Rifki menyadari gelagat aneh pada Rani, namun nafsunya pada Rani lebih menguasai akal sehatnya dan meneruskan perbuatan bejatnya. Di satu sisi, setelah beberapa lama, Reza mulai tersadar dari mabuknya dan teringat akan sesuatu. "Daru, Rani kan kita rantai di kamar ya, kenapa dia bisa keluar?" tanya Reza pada Daru yang juga sedang terpengaruh minuman beralkohol. "Mana gua tahu, Zah, lu kali lupa masang gemboknya," jawab Daru asal-asalan. Merasa ada yang aneh, Reza mencoba mengecek temannya itu di ruang belakang. "Rifki!" Reza berteriak dengan keras namun tak ada yang menjawab. Perlahan Reza menghampiri ruang belakang, namun dari jauh lampu yang menerangi ruang belakang terlihat tidak menyala. "Rani, Rani!" Sayup-sayup terdengar suara Rifki dari ruangan itu namun terdengar sangat lirih. Reza yang curiga segera berlari menghampiri Rifki, namun yang ia temui sungguh menjijikkan. Rifki sedang bercinta, namun bukan dengan Rani, melainkan dengan sosok makhluk hitam bermata merah dengan seluruh borok di kulitnya. "Rifki, sadar Rifki!" teriak Reza yang mencoba memanggil temannya itu, namun tidak digubris. Tanpa pikir panjang, Reza menarik tubuh Rifki dan memaksanya untuk sadar. Reza, kenapa Zah?" tanya Rifki yang tidak mengerti maksud Reza. "Itu lihat sendiri lo ngapain?" teriak Reza sambil menunjukkan makhluk menjijikan itu. Rifki menoleh kembali ke arah sosok yang sebelumnya ia lihat berwujud Rani dan segera terduduk sambil menahan mual saat melihat wujud makhluk itu.
Ih, apaan itu Zah? Tadi itu Rani, jelas Rifki. Namun belum sempat menjawab, makhluk menjijikan itu mulai berdiri dan bersiap menghampiri Rifki kembali. Kesini, kita belum selesai. Suara makhluk itu terdengar begitu menyeramkan. Lari Zah, lari, teriak Rifki yang mulai panik. Samar-samar terdengar suara tertawa puas dari luar jendela. Reza dan Rifki berlari ke ruang tengah, mencoba menghampiri Daru namun tak menemukannya di tempatnya berada. Bukannya mencari, Rifki dan Reza yang ketakutan memilih berlari ke arah kamar Rani untuk memastikan keadaannya. Namun tak sesuai harapan mereka. Rantai yang digunakan untuk mengikat Rani sudah tergeletak tanpa ada Rani yang terikat. Rani kemana? Gimana dia bisa lepas? Ucap Reza dengan kesal. Di tengah kebingungan mereka terdengar suara langkah kaki menuju ke atas. Itu ada suara ke atas Zah. Jangan-jangan itu Rani, teriak Rifki. Tanpa pikir panjang mereka berlari ke atas ke arah suara itu. Bayangan seorang wanita terlihat dari arah balkon. Reza dan Rifki saling menatap dan kali ini mereka memastikan bahwa yang mereka lihat adalah hal yang sama dan segera keluar menghampirinya. Rani, kesini loh, perintah Reza pada Rani yang mencoba bersembunyi dari kedua orang itu. Enggak, gua gak sudi ngelakuin perintah lu lagi, teriak Rani yang mencoba melawan. Reza merasa aneh. Ia tidak percaya ilmu pelet terkuat yang ia rapalkan bisa terlepas. Diem lu, pokoknya sekarang lu harus ikut gua, atau gua akan apa? Gua gak takut sama lu, bakal gua laporin semua kejadian ini. Rani yang sudah terbakar emosi memberanikan diri untuk melawan setelah semua yang dilakukan Reza kepadanya. Reza yang merasa takut dengan ancaman Rani yang telah sadar segera menghampirinya. Sini lu, berani ngelaporin ini semua, gua akan matiin lu, ancam Reza pada Rani yang sudah ada di depannya. Zah, jangan nekat Zah, bujuk Rifki yang masih bisa berpikir dengan akal sehat. Namun rasa ketakutan Reza akan ancaman Rani yang telah sadar membuat Reza semakin gelisah. Ia menarik Rani dengan paksa yang diberikan perlawanan sekuat mungkin oleh Rani. Namun tanpa kesengajaan di tengah pertengkaran mereka, Reza mendorong Rani hingga terjatuh dari balkon tempatnya berdiri sekarang. Tubuh seorang wanita terjatuh dari atas villa yang tidak memungkinkan untuk ia selamat. Zah, lu ngebunuh Rani? Suara gemetar keluar dari mulut Rifki. Reza hanya termenung melihat tubuh Rani yang tergeletak di bawah dengan bersimbah darah. Rifki segera berlari ke bawah untuk mengecek keadaan Rani yang telah disusul oleh Reza. Nafasnya udah gak ada, ucap Rizky yang putus asa. Mereka termenung sesaat. Terus kita harus gimana? Kepanikan Reza semakin menjadi. Enggak, jasad itu harus kita kuburkan di suatu tempat. Gua gak mau masuk penjara, ucap Rifki pada Reza yang sedang panik. Kita harus bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatkan. Kali ini Reza memberikan pendapat, namun ditolak mentah-mentah oleh Rifki. Gaza, kalau sampai dia benar-benar udah mati, nggak cuman lu, gue juga pasti masuk penjara. Udah, gak usah banyak bacot, masukin jasadnya ke mobil. Kami memasukkan jasad Rani ke mobil, mendudukannya seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Aku menjaganya agar seolah-olah Rani terlihat masih hidup. Ketika mobil mulai meninggalkan villa, dari sudut halaman terlihat Nandar sedang menggendong seorang wanita yang dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang berasal dari Gunung Lawu. Salah satu makhluk berwujud mengerikan mendekat ke tubuh wanita itu, menyentuhnya dan berubah sosok menjadi serupa dengan apa yang ia sentuh. Dengan segera makhluk berwujud Rani itu melayang mengikuti mobil Reza dan Rifki. Udah ya Rani, biar mereka yang membalaskan dendam kita. Sekarang kita pulang ya, ucap Nandar sambil membopong Rani yang masih tak sadarkan diri di pundaknya dan mulai meninggalkan villa itu. Mobil berjalan dengan tidak tentu. Hujan turun begitu deras menyulitkan Rifki dan Reza untuk mencari lokasi untuk menguburkan jasad Rani. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan mobil di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini.
Rifki berlari ke hutan itu untuk mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana. "Ambil peralatan, kita kuburkan dia di sini," ucap Rifki dengan terengah-engah dengan badannya yang basah kuyup karena kehujanan. Mereka segera mengambil peralatan, menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. "Rifki, ambil jasad Rani," perintah Reza pada temannya itu sambil terus menggali. Rifki kemudian berlari ke mobil yang tak jauh dari tempat kami menggali, namun ia tak percaya dengan apa yang dilihat. "Reza, ini gak mungkin," suara Rifki terdengar sayu. "Aduh, kenapa lagi sih?" keluh Reza yang sudah sangat tidak tenang. "Ini bukan jasad Rani, ini Daru." Reza tidak percaya dan segera menghampiri dan menjadi semakin bingung dengan apa yang dia lihat. "Aduh, apa-apaan ini? Tadi lu lihat semua kan, Ki? Kenapa bisa jadi jasad Daru yang ada di sini? Rani kemana?" Mereka mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras. Tak satupun petunjuk mereka jumpai sampai akhirnya Reza melihat sosok seorang terkapar di tengah jalan tol. "Itu Rani!" teriak Reza. Reza dan Rifki segera berlari menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandangan mereka. Pikir mereka bila memang ada di sana, apakah mungkin Rani masih hidup? Reza berlari menghampiri jasad yang dia lihat. Rifki menemaninya bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering. Belum sempat mengangkat jasad Rani, mata Rani terbuka, memandang kedua laki-laki yang mencoba untuk mengangkatnya. "Reza, aku gak mau sendirian," ucap jasad pucat itu kepada Reza. Seketika sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh menghantam tubuh Rifki dan Reza tanpa ampun. Darah berserakan kemana-mana. Potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitaran jalan tol. Suara tawa keras Nandar terdengar di jalan. Penglihatan mengenai nasib Reza dan Rifki muncul di pikiran Nandar. Seketika Rani mulai tersadar dan mencoba menegur seseorang yang membopongnya. "Nandar? Rani, udah sadar? Udah, sekarang kamu tidur aja ya. Aku anterin kamu sampai rumah. Nanti di depan kita nunggu bus dulu," ucap Nandar pada Rani yang baru tersadar. Rani yang kelelahan hanya mengangguk, namun terlihat dia masih cemas dengan kondisinya. "Udah, gak usah khawatir. Pelet yang nyerang kamu sudah pergi." Rani memperhatikan tubuhnya. Tak ada lagi bayangan tentang Reza seperti yang dilihat pada hari-hari sebelumnya. Ia segera mengerti dan tak lagi menanyakan hal itu. "Nandar, tadi kamu ngetawain apa?" Nandar tersenyum. Rasa yang sangat puas terlihat di wajahnya. "Enggak kok, aku punya cerita yang akan aku kirim ke radio tengah malam tentang orang-orang brengsek yang mati mengenaskan oleh hantu dari manusia yang ia bunuh," jawab Nandar. "Kok serem banget? Kamu bakal kasih nama tokoh siapa aja nanti?" tanya Rani yang tertarik. Terlihat di wajahnya ia masih antusias dengan cerita horor di radio tengah malam. "Aku bakal kasih nama tokohnya Reza dan Rifki. Mereka kan brengsek, mungkin sama nama aku juga," cerita Nandar di tengah perjalanan. "Tapi kan kamu gak jahat kayak mereka, Nandar." "Iya gak apa-apa, tapi aku mau yang mendengar cerita itu tahu tentang seseorang yang bernama Nandar. Sebelumnya aku juga sudah mengirimkan cerita serupa," jelas Nandar pada Rani. Rani yang merasa sudah bisa berjalan turun dari punggung Nandar dan berjalan hingga mendapatkan bus menuju rumah Rani. Untuk menghindari kecurigaan orang tua Rani, Nandar hanya mengantarkan Rani hingga ujung jalan dan berpisah. Rani berjanji akan menceritakan perbuatan Reza dan teman-temannya kepada polisi. Walaupun sebenarnya Nandar tahu Reza dan kawan-kawannya sudah mati dengan tubuh yang tercerai-berai oleh hantaman truk besar di jalan tol. Hari-hari semakin berlalu. Kejadian yang dialami Rani membuat orang tuanya memutuskan untuk pindah rumah sekaligus sekolahnya. Walaupun begitu, mereka berdua berjanji akan saling menghubungi dan terus bertemu. Nandar sama sekali tidak mempermasalahkan akan hal itu, karena ia tahu itu adalah hal terbaik untuk kondisi psikologis Rani saat ini. Ketika keinginan telah tercapai, tentu ada bayaran atas semua yang ia lakukan.
Setiap malam tertentu seluruh tubuh Nandar terasa sakit seolah tubuhnya tercabik-cabik sama seperti setan Gunung Lawu menggigit ayam cemani yang ia bawa. Sebelumnya rasa sakit itu hilang ketika sebuah penglihatan muncul di mana seluruh tubuh Nandar dibasahi dengan darah ibunya dan laki-laki yang bersamanya. Tidak hanya itu, setelahnya juga Nandar merasakan rasa sakitnya hilang dengan darah Reza dan kawan-kawannya setelah kematian mereka. "Permisi, woi, buka!" Suara seorang terdengar mengetuk pintu rumah Nandar ketika ia berjuang dengan rasa sakitnya. Awalnya Nandar tidak menghiraukan, namun ketukan itu terus mengganggunya hingga membuatnya kesal dan memutuskan untuk membukanya. "Yah, malah elu bocah sial yang buka. Ibu lu mana?" Ucap seseorang yang dari tadi mengetuk pintu rumah Nandar. Itu adalah salah satu dari sekian banyak laki-laki yang sering dibawa ibu ke rumah Nandar. "Ibu gua udah mati. Ngapain lagi lu kesini?" Jawabnya dengan wajah kesal sambil menahan rasa sakitnya. "Brengsek, hati-hati lu kalau ngomong, bisa gua matiin lu," ucap orang itu dengan emosi. Nandar yang terlihat semakin kesal membanting pintu dan menguncinya. Terdengar suara pintu digedor berkali-kali dengan ancaman. Kesal, marah, emosi menjadi satu di pikiran Nandar. Sosok makhluk peliharaannya berdiri di hadapannya seolah menawarkan sesuatu. Seolah mengerti dengan maksud keberadaan setan itu, Nandar hanya mengangguk dan makhluk itu keluar menuju pria di luar. Dan sekali lagi, sebuah penglihatan menunjukkan pria yang mengancamnya tadi mati dengan tubuh mengenaskan di sebuah sungai. Seketika rasa sakit Nandar menghilang begitu saja. Hal ini berulang terus-menerus. Setiap weton tertentu ilmu yang dimiliki Nandar selalu meminta bayaran dari orang-orang yang ia benci dan yang ia kenal. Hingga pada akhirnya makhluk itu meminta Rani sebagai bayarannya. Gak akan aku biarkan kalian menyakiti Rani," tolak Nandar dengan menahan rasa sakitnya. Namun siksaan di tubuhnya membuatnya semakin merasakan kesakitan. Di tengah keputusasaannya itu, ia teringat seorang yang berpakaian dukun yang ia temui di Gunung Lawu. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas membereskan barangnya dan sekali lagi kembali menuju sebuah tempat di mana ia mendapatkan kemampuan ini. Jalur pendakian yang sama terlihat di hadapan Nandar. Namun sebelum kembali ke pasar setan, Nandar mencoba bertanya kepada seseorang yang berjaga di gerbang pendakian. "Mas, tahu bapak-bapak yang sering berpakaian hitam seperti dukun gak?" tanya Nandar sembari menahan rasa sakitnya. "Mbah Sarno bukan mas? Masnya mau berobat ya?" tanya orang itu menebak kondisi Nandar. "Iya mas, dia bisa ditemuin di mana ya?" tanya Nandar lagi. "Dia praktek di salah satu desa, gak jauh dari sini kok. Saya gambarin denahnya ya." Kali ini orang itu memberikan sebuah kertas yang menggambarkan lokasi rumah orang itu. Sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di tempat yang sesuai digambarkan oleh orang tadi. Terlihat beberapa orang yang mengantri di sana. Tak sedikit yang datang dengan kondisi yang tidak sehat. Nandar mengurungkan niatnya dan lebih memilih menunggu hingga tempat itu sepi. Langit semakin memerah. Hawa dingin mulai merasuk dan tak lama setelahnya rumah Mbah Sarno mulai sepi. Dan sosok seorang yang pernah ia lihat muncul dari dalam rumah. "Kamu, masuk," ucapnya yang ternyata sudah sadar dengan kedatangan Nandar. Nandar menuruti dan segera masuk ke dalam rumah itu. "Ada perlu apa kamu kesini?" tanya orang itu. Mbah kan yang nyuruh saya ngambil ilmu ini. Sekarang setan itu malah berbalik meminta bayaran nyawa teman saya yang saya ingin tolong," ucap Nandar dengan emosi. "Bocah goblok, namanya ilmu dari alam gaib pasti meminta bayaran. Kamu harus siap dengan semua konsekuensinya," jelas orang itu. "Seandainya kamu memilih setan lain pun bisa jadi temanmu itu dulu yang akan menjadi tumbalnya." Nandar merasa kesal, namun omongan dukun itu juga tidak salah. "Terus saya harus gimana mbah?" Kali ini Nandar terlihat sedih dan bingung. Ia tidak siap kehilangan Rani apalagi karena perbuatannya sendiri. Kemudian dukun itu menghela nafas. "Ini, bawa ini. Berikan pada orang yang kamu pilih untuk menggantikan temanmu sebagai tumbal. Namun saya tidak bisa menjanjikan apabila setelahnya ia masih memilih temanmu itu."
Sebuah bambu tua kecil yang berisikan tanah yang dibungkus dengan kain diberikan kepada Nandar. Ia merasa bingung. Ia sama sekali tidak tega menentukan sendiri orang yang akan mati untuk menggantikan Rani. Setelah menerimanya, Nandar meninggalkan rumah dukun itu dan berjalan dengan berbagai kecemasan di kepalanya. Radio Tengah Malam masih bersama saya, Ardian. Ada kabar baik nih. Besok saya dan komunitas horor setia kita berencana untuk menjelajahi sebuah pabrik gula yang sudah terbengkalai di Jawa Tengah. Stay tune terus ya, karena kita akan melakukan live report di sana. Suara radio terdengar dari salah satu warung tempat Nandar singgah. Pabrik gula, itu kan gak jauh dari sini, pikir Nandar. Tunggu, tim Radio Tengah Malam pasti banyak tahu tentang hal klinik. Apabila tim Ardian dan teman-temannya yang menerima benda ini, apa mungkin ada kemungkinan mereka dan Rani akan selamat? Tapi setidaknya keselamatan Rani yang terpenting. Nandar mencoba memikirkan semua kemungkinan yang bisa ia ambil sambil mencari tahu keberadaan hotel yang berada di sekitar pabrik gula. Siang itu Nandar menemukan keberadaan sebuah mobil yang terbranding stiker Radio Tengah Malam. Ia mengikutinya hingga ke hotel dan mencarikan celah untuk meletakkan jimat itu ke salah satu tas mereka. Nandar mengikuti rombongan itu sampai ke pabrik gula. Rasa sakit di tubuhnya membuat pikirannya menjadi semakin tidak tenang. Satu persatu makhluk peliharaan Nandar mencoba menyerang orang-orang yang ditunjuk oleh Nandar sebagai pengganti tumbal Rani. Namun tidak semudah biasanya. Pabrik gula itu ternyata dipenuhi makhluk halus yang mencoba menghalangi setan peliharaan Nandar untuk mencelakai orang itu. Tak lama setelahnya muncul seorang bapak dan anak bersama seekor monyet kecil memasuki bangunan itu. Mereka mencoba menolong Ardian dan kedua temannya hingga setan-setan peliharaan Nandar terlihat tak berdaya. Makan, aku butuh makan. Setan dari Gunung Lawu itu kembali kepadaku setelah kegagalannya mendapatkan tumbal. Pimpinan mereka dengan wujud yang semakin kurus mendekat dan merayap ke arah Nandar. Perjanjian harus terpenuhi. Tumbal, nyawa mereka atau nyawamu. Setan itu mencoba mengancam Nandar. Di tengah kegusarannya terdengar suara keras Ardian yang terlihat mulai emosi. Nandar, keluar kamu. Selesaikan urusan kita sekarang. Teriak Ardian sang penyiar radio di tengah gelapnya malam. Keluar kamu. Sekali lagi Nandar mencoba menghadapi Ardian dan teman-temannya walaupun ia mengerti makhluk peliharaannya tidak mampu mengalahkan kekuatan warga desa yang menolong Ardian. Ardian, kamu ingat cerita ritual pemanggilan setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan? Ucap Nandar. Ini adalah hasilnya. Makhluk kurus dengan lengan yang panjang berkumpul berjejer di sekitar Nandar. Kamu gila, berapa banyak tumbal yang kamu habisi? Tanya seorang bapak yang menolong Ardian dan kawannya. Banyak, terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah aku kirimkan kepadamu. Ucap Nandar menjawab pertanyaan mereka. Ardian mengingat semua nama-nama dalam cerita yang telah dikirimkan ke Radio Tengah Malam. Semua nama itu adalah nama dari orang yang mati akibat perbuatan setan Lawu ini. Sudah, cukup. Hentikan semua ini Nandar. Apa salah kami? Ardian mencoba meyakinkan Nandar. Bukannya menahan diri, Nandar malah bersiap untuk sekali lagi menyerang mereka. Tidak bisa. Harus ada bayaran atas semua ini, yaitu nyawa kalian. Ucap Nandar dengan putus asa. Bapak yang menolong Ardian segera maju ke samping Ardian. Anak yang memiliki ilmu itu juga bersiap untuk melindunginya. Tidak ada dari kami yang akan menjadi korban ilmumu. Ucapnya sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat. Air mata mulai menetes di matanya. Namun sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Bila tidak mendapatkan tumbal pengganti Rani, maka dialah yang akan menjadi korbannya. Ia melihat sosok Ardian. Keberadaannya selama ini selalu menemani Nandar walaupun hanya dengan suara di Radio Tengah Malam. Setelahnya ia mengingat sosok Rani yang sangat ia cintai. Akhirnya ia sadar bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang berharga bagi hidupnya selama ini. Baiklah,
Kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku. Ucapnya sambil menahan isak tangis. Nandar memutuskan kematiannya adalah keputusan terbaik untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Seolah mengerti dengan keputusan Nandar, setan lawu yang sebelumnya menuruti Nandar berbalik mengerubuti Nandar, menarik kedua tangannya, mencabik-cabik tubuhnya. Ardian, kamu akan ceritakan ini kan di radiomu? Terima kasih sudah menemani kesepianku selama ini. Ucapnya lagi memaksa berbicara dengan kondisinya yang mengenaskan. Tak lama setelahnya, setan lawu yang terlihat lebih lapar meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua matanya dari tempatnya. Terdengar suara teriakan putus asa Nandar yang menghilang bersamaan dengan tubuhnya yang berserakan. Singkat cerita, beberapa belas tahun kemudian, kita kembali ke sudut pandang Ardian. Dik, kok ada yang ketuk pintu ya? Tanyaku yang baru saja menyelesaikan siaran kepada Dika rekanku. Iya kayaknya, lu bukain dulu dah, gua sedikit lagi selesai, perintah Dika kepadaku. Oke, lu kelarin dulu aja ya. Aku segera berdiri dari sofa dan mencoba mendekati pintu. Namun lampu tiba-tiba berkedip dengan tidak wajar dan angin dingin berhembus di leherku. Jangan dibuka. Suara berbisik terdengar dari belakang punggungku. Ia tidak menghiraukan. Namun kedipan lampu menjadi semakin cepat dan mengerikan. Saat langkah kakiku mendekati pintu, muncul sosok makhluk pria seumurannya dengan wajah yang hancur. Aku heran dengan apa yang terjadi. Hantu Nandar hanya menatapnya dan kali ini berbicara dengan berteriak di hadapan wajah Ardian. Jangan dibuka. Di tengah kepanikan, aku berlari menuju Dika untuk meminta pertolongan. Dik, hantu Nandar Dik, dia ngelarang buat buka pintu. Teriakku pada Dika dengan panik. Yang benar lu. Dika tidak percaya. Ia segera berdiri meninggalkan kursinya dan mengintip lewat jendela. Dari dalam terlihat seorang perempuan menunggu di depan pintu. Ada perempuan tuh di luar, kasihan kalau nggak dibukain. Dika tidak menghiraukan peringatanku dan mencoba untuk membukakan pintu. Permisi mas, maaf ganggu malam-malam, saya Rani. Ucap perempuan yang datang di malam hari itu. Aku menoleh ke sekeliling ruangan mencari keberadaan Nandar, namun ia tidak menemukan sosoknya sama sekali. Masuk dulu Mbak Rani, di luar dingin, ada perlu apa ya? Tanya Ardian yang mempersilakannya duduk. Mas Ardian masih ingat Nandar nggak? Ucap Rani membuka pembicaraan. Nandar yang dulu sering ngirimin cerita, tanyaku memastikan. Iya mas, betul, saya pacarnya. Jawab Rani dengan wajah yang ragu. Spontan aku memukul meja. Terjelaskan sudah mengapa ia mati-matian melarangku untuk membukakan pintu. Mataku mencari Nandar ke sekeliling ruangan, namun tak terlihat dia dimanapun. Kenapa Mas Ardian? Tanya Rani yang merespon tingkah lakuku. Enggak apa-apa Mbak Rani, Nandar kan sudah lama meninggal, kok bisa tiba-tiba kesini? Tanyaku padanya. Iya mas, selama ini setiap saya rindu sama Nandar, saya selalu dengerin radio tengah malam. Entah kenapa saya merasakan kehadiran Nandar di beberapa cerita radio tengah malam. Cerita Rani kepadaku. Aku berpikir sejenak. Beberapa cerita yang kubacakan memang ada beberapa yang berasal dari Nandar yang menghantuiku sejak lama. Tapi aku tidak pernah menyangka akan ada yang menyadarinya. Mbak Rani, kalau saya cerita mungkin mbaknya nggak percaya. Jadi sebenarnya... Jangan ceritakan. Belum sempat menyelesaikan kalimatku, roh Nandar berdiri di hadapanku melarangku untuk memberitahukan keberadaannya di hadapan pacarnya itu. Namun sepertinya Rani tidak menyadari keberadaannya. Sebenarnya apa mas? Tanya Rani yang menyadari kejanggalan ini. Sebuah bisikan terdengar di telingaku. Ia mencoba memberitahukanku apa yang harus aku katakan pada Rani. Sebenarnya sebelum kepergian Nandar, ia sudah mengirimkan banyak cerita pada kami. Dia minta kami membacakan cerita itu secara bertahap. Aku menjawab sesuai bisikan Nandar. Yang benar mas, berarti itu semua benar cerita dari Nandar. Ucap Rani yang terlihat senang. Aku mengangguk mengiyakan.
Katanya Nandar meninggalkan cerita ini untuk seseorang yang menemaninya dari kesepian. Dia selalu rindu mendengarkan radio tengah malam di pojokan gudang sekolah dengan orang itu. Sekarang saya tahu, ternyata orang itu adalah Mbak Rani. Sekali lagi aku mengulang bisikan Nandar. Yang benar mas, Nandar nulis begitu. Kali ini terlihat mata Rani mulai berkaca-kaca. Iya, nulis. Benar dia nulis itu, jawabku. Tidak mungkin aku bilang bahwa itu ucapan Nandar yang membisikkannya kepadaku. Rani membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah sebuah kaset tanpa tempat yang terlihat berumur cukup lama. Mas, ada sesuatu yang mengganjal setelah kepergian Nandar. Saya masih berjanji mengembalikan kaset ini. Tujuan saya kemari awalnya untuk menyerahkan ini. Terserah mau diapakan sama masnya. Jelas Rani sambil menyerahkan kaset itu. Tapi kan saya bukan Nandar, Mbak. Jawabku yang masih heran. Gak apa-apa mas, anggap saja masnya bantu saya mewakili Nandar. Lagian Mas Ardian orang yang dipercaya cerita-ceritanya Nandar, ucapnya kepadaku. Ternyata memang benar, insting wanita tidak bisa diremehkan. Aku menerima pemberiannya itu dan berjanji untuk memikirkan akan diapakan benda itu. Mas Ardian, kalau nanti saya main kesini lagi apa boleh? Nanti tiap saya kesini saya bawakan donat dari toko saya. Tanya Rani yang merasa nyaman di dekat kami. Nandar membisikkan untuk melarangnya. Boleh banget Mbak Rani. Kalau Ardian gak mau ketemu sama saya aja, ucap Dika pada Rani. Aku mengambil majalah dari meja ruang tamu dan melemparkannya ke Dika. Rani yang melihatnya hanya tertawa melihat tingkah kami. Tak lama setelahnya Rani pamit dari studio. Aku kembali masuk dan melihat hantu Nandar sedang duduk di ruangan studio. Jadi ini alasan kamu terus di sini? Tanyaku kepadanya. Ia hanya menganggukkan kepala dan mulai menceritakan kisah yang panjang dengan Rani hingga mengapa ia mengincar kami di pabrik gula. Berarti kamu sekarang sudah tenang kan? Bisa pergi ke akhirat kan? Tanyaku pada hantu Nandar yang tak lagi berwajah menyeramkan. Namun ia menggelengkan kepalanya. Aku masih mau di sini membantu cerita-cerita radio tengah malam untuk menemani Rani hingga akhir hayatnya, ucap hantu Nandar kepadaku. Entah semenjak kemunculan Rani, Nandar terlihat seperti sosok pria yang bisa diandalkan dan sangat berbeda dengan wujudnya sebelumnya. Tenang saja, ini gratis. Aku siap menjadi partnermu untuk mencari cerita-cerita horor di luar sana. Keberadaanku bisa membantumu berkomunikasi dengan mereka yang tidak terlihat. Nandar mencoba menawarkan kemampuannya kepadaku. Tawarannya terdengar cukup menarik. Lagi pula aku juga sudah terbiasa dengan keberadaan hantu Nandar yang menggentayangiku. Ini tak ada ruginya. Yang pasti ini akan menjadi hal yang menarik untuk radio tengah malam.